Ya ini kan ada tanda tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Nah, iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ya buktinya kenyataannya. Ke DKP provinsi sudah. Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada, ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Pak Walid. Ya. Assalamualaikum. Salam. Saya izin ikut nih Pak. Ya. Tiara. Ya. Jadi ini jam 12 lebih 15 menit ya. Kalau kita menuju ke titik terdekat setidaknya Pak dari pagar itu, berapa jauh dari lokasi kita sekarang? Ya paling lah bisa 10 menit atau 15 menit ya. Kita coba cek ke sana ya. Iya, kita yang terdekat aja dulu ya. Oke. Ya. Izin didampingi ya Pak Iya, Walid, iya. Baik. Yang sekarang digemparkan oleh masyarakat, bahkan pemerintah ikut kaget. Ini kan pagar sepanjang 30,16 km ini kan bukan angka yang pendek gitu ya. Pasti bikinnya juga nggak sehari 2 hari. Nah, nelayan sekitar ini taunya sejak kapan Pak Walid? Ya kalau saya sih semenjak ya 5 bulan lebih. 5 bulan? 5 bulan lebih kalau saya mah. Baik. Cuman pada waktu itu masih menjalur, bukan kota-kota. Oke, karena informasi yang kami terima juga awalnya tuh bahkan hanya 7 km ya Pak, ya, di tahun lalu. Iya. Hari ini setidaknya ini sudah bertambah dari yang tadinya 7 km ini menjadi 30,16. Ini perkembangan yang cukup signifikan. Iya. Tetapi nelayan yang biasa setiap harinya melakukan penangkapan ikan di laut, ini apa tidak pernah terpantau begitu Pak? Ya tahu, kalau masyarakat tahu. Tahu semuanya? Iya, artinya Haji Magis juga kan udah menyatakan, udah pernah ngobrol ini atas perintah siapa, saya pekerja doang gitu. Oleh siapa? Lah ya, kata pekerjanya suruh PEK 2, proyek PEK 2. Proyek kedua? Iya. Kalau misalnya dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, itu sebenarnya mah lucu aja saya mah. Jadi nggak serius ya? Enggak misterius gitu. Oke. Memerintahkannya. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Masyarakat yang dibayar, Masyarakat yang dibayar. kuli gitu. Berapa Pak Polis Kuli, informasinya? ya sekitar 100. 100.000 Per hari. Per hari. Yang bisa melakukan ini dan pasti gitu ya, orang yang banyak duit. Justru saya curiga ini nanti disiapkan SHM-nya gitu. Sudah ada 300 SHM. Nah ini ceritanya gimana gitu kan? Oke. Tapi ada juga yang kemudian ini menyebut Pak Khalid bahwa ini adalah upaya masyarakat, swadaya masyarakat. Mereka berbondong-bondong untuk bersama-sama membangun begitu ya, atau menaruh bambu-bambu ini
Salah satunya mengatasi abrasi yang saat ini menjadi keresahan nelayan. Saya juga sempat berpikir tentang Abrasi? dampak abrasi. Ya nggak masuk pikiran juga mas abrasi begini. Oke. Kalau misalnya swadaya masyarakat, kita hitung aja berapa juta bambu. Saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu. Anggap 5 juta bambu itu yang paling termurah itu 15.000. Lah kalau misalnya kali ada 4 juta udah berapa miliar? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman nelayan? Enggak masuk, enggak. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya kemampuan dari Iya. nelayan kita, tetapi sama sekali tidak pernah ada rencana itu dari teman-teman nelayan. Enggak. Pak Khalid, ini kita sudah lebih dekat ya setidaknya Iya. dibanding dengan sebelumnya, bisa terlihat jelas sekali. Kita bisa naik ke sini? Bisa. Yuk, naik. Yuk. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan belum? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan juga? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, iya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang, kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Coba menyusuri lokasi lain ya Pak Khalid ya. Iya. Kita akan temukan faktanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.